Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini zaman modern, banyak orang punya kesibukan, bahkan saking sibuknya sampai nggak sholat. Ini nggak boleh. Alasannya misalnya orang jualan nasi goreng sejak sebelum asar sampai jam 9 malam, nggak ada waktu sholat maghrib dan isya. Di mana maghrib kosong, mesin isya kosong bisa, gitu misalnya, nggak boleh. Jadi menjamak sholat tanpa uzur, bukan tanpa uzur ya, tanpa sakit, tanpa bepergian, tanpa hujan, itu boleh. Jadi menjamak sholat hanya karena ada kebutuhan, itu boleh. Mazhab Syafi'iyah juga. Mazhab Syafi'iyah juga boleh. Dalam kitab Syafi'i nanti disebutkan. Contohnya apa? Orang yang lagi menikah jam 10 dirias. Tahu kan riasnya kan ngerisnya tok 3 jam. Masa dirusak dengan wudhu, kan nggak mau kadang-kadang orang itu. Terus nggak apa, dirias jam 10, sholatnya jam 4 misalnya. Kan sepegel kamu mau sekati ngadeg terus sampai berapa jam. Ya toh? Nah, daripada kamu nggak sembahyang, daripada qodhoan, dijamak itu boleh. Jamak itu boleh. Ya. Ada masalah, misalnya kamu kerja, digorong-gorong, diselokan. Kan katanya sholat kan yo mandi lagi kerja bakti digorong-gorong. Nek kate kerja sholat udan sorenya wis kerja no pisan. Katanya sholat dhisik, mandi dhisik, ganti baju lagi yo sedeng mampet maneh. Wis terusno wis sholat engko mari asar pisan jamak gitu. Wah ini sesat enggak, kamu yang sesat. Perhatikan. Dalam kitab wa dhahaba jama'atun minal a'immah, sebagian besar, sebagian jamaah dari umat dari imam itu berpendapat ila jawazil jam'i fil hadari lil hajati, boleh menjamak sholat meskipun nggak bepergian, meskipun nggak sakit, lil hajati, bagi yang punya hajat. Ini Syafi'iyah. Kalau nggak Syafi'iyah tanpa hajat pun boleh gitu. Ini non Syafi'iyah loh. Kita Syafi'iyah aja lah supaya aman, supaya hati kita nggak was-wasan gitu. Kalau saya Syafi'iyah tanpa hajat pun boleh. Tapi ini lil hajati. Syafi'iyah ada patokannya lil hajat karena kebutuhan. Liman la yattakhidhu adatan, bagi orang yang tidak menjadikan itu sebuah kebiasaan. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin wa Ashhab min ashabi Malik, pendapat dari golongan Imam Malik ya. Wa hakahu al-Khattabi 'anil Qaffal wa Syasi al-Kabir min ashabi Syafi'i. Jadi sebelum Syafi'i juga mengatakan enggak ada masalah itu. An Abi Ishaq al-Marwazi an jama'ati min ashabil hadis wa ikhtaro Ibnu Munzir. Nah, jadi nama-nama tadi itu yang membolehkan sholat jamak karena ada kebutuhan, seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab Kifatul Akhyar, Syafi'iyah kalau ini itu boleh disebutkan. Takbirnya ya waca dhewe lah ya. Kalau terlalu lama nanti malah enggak bisa difahami ya tadi sama ila akhiri. Qaulun bi jawazil jam'i fi safari al-qasiri ikhtarahul al-Bandibaji. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin boleh jamak meskipun jarak bepergiannya itu pendek. Kamu ke Batu jamak boleh. Syafi'iyah kira jamak tapi gak kosor loh ya. Jamak sampai wis jamak kosor maneh. Iki ngantuk iki mesine iki. Jamak tok aja dikosor. Kamu nang Matos jamak. Bromo mah jamak itu. Bisa. Tapi subuh gak bisa dijamak. Subuh harus sholat ya. Jamak ada apa-apa. Apalagi misalkan toiletnya repot, airnya repot, jamak iki lah orang punya ilmu, mudah hidupnya. Saya nggak punya ilmu repot, ngerepot ndo ding wong salah kabeh pisan. Ini nggak ada ilmu iki, nggak tahu darah soal. Kakek nugas. Wa zahirul hadis jawazu. Secara hadis boleh, hadisnya Sahih Muslim itu. Jawazu walau fi hadarin, meskipun tidak bepergian. Meskipun tidak bepergian itu boleh dalam hadisnya itu. Kama fi syarh Muslim, sebagaimana dalam kitab Syarah Sahih Muslim Nawawi. Ini kitab Nawawi itu, Imam Nawawi itu rujukan sedunia itu. Wa hakal Khattabi an Abi Ishaq jawazahu fil hadar il hajati tadi itu ya. Wa illam yakun khaufun wala maradun wa kana sayyiduna al-Haddad Abdullah wa kana sayyiduna al-Qutub Abdul al-Haddad ya'muru ini. Bahkan Sayyiduna al-Qutub Al-Habib Abdullah al-Haddad itu menyuruh sebagian anak putrinya ketika sibuk inda istighaliha binahwi majlisin nisa, ketika beliau itu sibuk ngasih materi, sibuk belajar, itu nyuruh apa? Biniyati ta'khir zuhri ila waqtil asri.
Jadi termasuk belajar itu bisa membuat jamak. Tapi ini kita fatwa ini, wah itu dianggap kita tasahul, kita itu nggak punya iman, gitu kan? Padahal kutub aja nyuruh anaknya jamak nak, ngono. Nek lagi sibuk-sibuk kuliah gitu. Tapi insya Allah kalau kuliah di UIN kan nggak mungkin ngono, mesti ono jeda. Gitu. Paham ya? Karena ada dulu PKWBA itu katanya sampai malam katanya juga. Sekarang sudah enggak, sampai nggak sholat asar katanya. Anda punya ilmu jamak. Tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau bisa ya tidak lah. Kalau bisa tidak ya tidak. Tapi kalau harus kepepet ya udah enggak apa-apa. Ada hal yang penting ya. Lanjut lagi. Qala Nawawi. Yang dalam kitab Kifatul Akhir, qala Nawawi al-qaula ya bijawaz jam'i bil maradi ghairul had mukhtarun. Faqad thabata fi sahih Muslim Nabi sallallahu jama'a bil Madinah. Nabi itu menjamak salat di Madinah bin ghairi khaufin, tanpa ada takut, tanpa mator, tidak ada hujan. Qul asnani wa ma ikhtarahu Nawawi nasal Syafi'i fi Mukhtarul Muzani wa yu'idu ma'na aidan akhiri. Kesimpulannya pokoknya menjamak salat untuk kebutuhan diperbolehkan. Yang penting jangan jadi kebiasaan. Dan menjamak sholat diperbolehkan dalam safar yang pendek. Tidak harus itu. Kalau qasar memang harus jaraknya sekitar 69 atau 79 ya. Apalah sementara itulah 80-an lah. Itu. Dan jamak itu boleh di hador. Jadi kalau kamu ke Banyuwangi nih, jamak aja. Di stasiun leren sepatu, leren jenjenjit, leren antri lah, sholat jamak di pondok. Nanti stasiun langsung 14 Banyuwangi langsung sholat subuh. Punya ilmu ku enak rek. Sing nggak punya ilmu ku repot-repot ya, dan kesulitan. Bisa dipahami? Kalau jamak di rumah, jamak di pondok nggak ada masalah karena itu lil hajati. Tapi kalau kepingin mantap di luar ya monggo saja yang muttafaqun alaih kan gitu ya. Tapi ulama di sini banyak, tidak satu dua, tapi ini hampir mu'tabar. Tapi jarang orang yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab.